Dasar Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Shalom, selamat pagi saudara dan saudari. Bertemunya kita pada pagi ini melalui persekutuan adalah karena anugerah Tuhan. Tuhanlah harapan bagi kita. Marilah kita memujinya dengan Engkaulah harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Ya benar Tuhan, Engkaulah harapan dalam hidup kami. Pagi ini Tuhan kami datang mau duduk di bawah kaki-Mu seperti Maria. Biarlah hati kami dibentuk, biarlah jiwa kami dibentuk semakin serupa seperti-Mu Tuhan. Jadi Tuhan, kami serahkan waktu ini, firman-Mu datang kepada hidup kami dan itu mengubah hati kami yang mendengarnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah doa. Amin. Bertemu lagi kita dalam renungan pada pagi hari ini.
Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam 2 Korintus bab 5 ayat 14 sampai ayat yang ke-21 yang berkata, kami dikuasai oleh kasih Kristus. Kami sadar bahwa satu orang, yaitu Yesus Kristus sudah mati untuk semua orang. Hal ini berarti bahwa semua orang juga sudah mati secara rohani. Kristus mati untuk semua orang supaya orang yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri, melainkan untuk Dia yang sudah mati dan dibangkitkan untuk kebaikan mereka. Oleh itu kami tidak lagi menilai seorang menurut penilaian manusia. Dahulu kami memang pernah menilai Kristus menurut penilaian manusia, tetapi sekarang tidak lagi. Apabila seseorang bersatu dengan Kristus, orang itu menjadi manusia baru. Yang lama sudah lenyap dan yang baru bermula. Semua itu dilakukan oleh Allah. Melalui Kristus Allah sudah mengubah kita daripada musuh menjadi sahabatnya. Dia juga menugaskan kita supaya menjadikan orang lain sahabatnya juga. Inilah yang kami isytiharkan. Melalui Kristus Allah menjadikan semua orang sahabatnya. Dengan rela hati Allah mengampunkan dosa mereka. Dia sudah menugaskan kami untuk memberitakan hal itu. Demikianlah kami berkata-kata bagi pihak Kristus. Seolah-olah Allah sendiri memohon kepada kamu melalui kami. Kami menggesa kamu bagi pihak Kristus supaya kamu membolehkan Allah mengubah kamu daripada musuh menjadi sahabatnya. Kristus tidak berdosa, tetapi demi kebaikan kita, Allah meletakkan dosa kita pada Dia. Dengan demikian kita berbaik semula dengan Allah apabila kita bersatu dengan Kristus. Saudara-saudari, saya ingin memetik perkataan, demikianlah kami berkata-kata bagi pihak Kristus sebagai tema perenungan kita pada pagi hari ini. Saudara-saudari, berkata-kata bagi pihak Kristus ini menggambarkan bahwa kita adalah duta Kristus. Kita memegang peranan yang sangat penting sebagai orang yang percaya. Karena tugas ini yang diberikan oleh Tuhan kepada saya dan Anda semua. Kepada orang di sekeliling kita, kita ingin mengisytiharkan berita baik. Di mana melalui Kristus Allah menjadikan semua orang sahabatnya. Dan dengan rela hati Allah mengampunkan dosa semua orang, termasuk orang di sekeliling kita. Mengubah orang yang dibelenggu oleh dosa sehingga mereka menjadi sahabat Yesus yang bebas daripada ikatan dunia yang semakin mencengkam. Sebagai duta Kristus, kita perlu berusaha dan terus giat berusaha. Karena ini bukan pekerjaan yang mudah. Kalau kita perhatikan seseorang duta untuk sebuah produk, dia perlu berusaha untuk mempromosikan produk tersebut, untuk memberitahu orang kebaikan produk tersebut, sehingga orang akan menggunakan produk yang dia promosikan tersebut. Saudari, kita perlu berusaha untuk mempromosikan berita baik daripada Tuhan. Ini bukan seperti sesuatu barang yang murah, tetapi sesuatu barang yang sangat bernilai. Kita juga belajar memiliki ciri-ciri seorang duta Kristus dalam seluruh aspek hidup kita. Kita harus selaras hidup, serasi kita, kehidupan kita harus serasi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus yakin dengan iman kita kepada Yesus Kristus. Bahkan kita perlu kenal Yesus melalui ajaran di dalam firman Tuhan. Dan image kita, gambaran hidup kita, yaitu harus memancarkan pribadi, yaitu sesuai dengan kehidupan Yesus sendiri. Saudara-saudari, peranan kita sangat besar dan sangat meluas sekali. Karena kita tahu seluruh dunia ini adalah ladang Tuhan. Oleh itu marilah kita bersama-sama di mana sahaja kita berada, marilah kita sama-sama memainkan peranan kita sesuai dengan tanggung jawab kita sebagai duta Kristus. Memberikan kesadaran kepada orang lain yang masih lagi sesat, yang belum lagi mengenal Tuhan. Memberikan kesadaran kepada orang lain yang iman mereka masih belum kukuh. Dan kongsikan pengharapan yang kita miliki, pengalaman yang kita miliki bersama dengan Tuhan. Menerangkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang kita alami dengan luar biasa sekali dalam hidup kita kepada mereka. Dan jika mereka bertanya tentang iman mereka, tentang persoalan hidup mereka,
marilah kita kongsi kepada mereka, memberikan respon, mendorong mereka saudari. Karena inilah tugas kita sebagai duta Kristus, mempromosikan berita baik tentang Allah kepada orang lain sebagai sesuatu yang sangat berharga dan tidak ternilai, dan melakukan tugas ini dengan penuh ketulusan sebagai hamba Tuhan. Soalan untuk kita renungkan. Hari ini, adakah kita sudah cukup baik menjadi duta Kristus? Apakah bahagian dalam hidup kita yang belum sepenuhnya menjadi duta Kristus yang benar? Adakah melalui hidup kita orang lain dapat melihat Yesus yang kita percaya? Adakah melalui hidup kita orang lain dapat diteguhkan iman? Adakah melalui hidup kita orang dapat mengenal Tuhan Yesus, orang dapat tahu bahwa Yesus sangat mengasihi, Yesus sangat Tuhan yang mengampuni? Saudara-saudari, marilah kita belajar untuk menjadi duta Kristus yang berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini ketika kamu turun kerja, ketika kamu pergi belajar, apapun urusan kamu baik di rumah, di luar sana, marilah kita bersama-sama membawa title kita sebagai duta Kristus kemana sahaja, kepada siapa saja orang yang akan kita temui. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bantulah kami hari ini untuk menjadi duta-Mu, baik dalam percakapan maupun tingkah laku kami. Kami menyatakan kebenaran-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.